Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofida ini NIM 22403053. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perjanjian perdagangan global. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian perjanjian perdagangan global. Perdagangan internasional merupakan aktivitas jual beli antara negara yang melibatkan ekspor dan impor. Aktivitas ini sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena dapat meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Pemerintah di banyak negara sangat berkepentingan terhadap perdagangan internasional karena secara signifikan dapat mempengaruhi sistem perekonomian. Selanjutnya adalah faktor-faktor terjadinya perjanjian perdagangan global. Yang pertama yaitu revolusi informasi dan transportasi. Berkat kemajuan teknologi informasi dan transportasi, perdagangan internasional kini semakin mudah dan luas jangkauannya. Informasi yang lebih cepat dan akurat memungkinkan negara-negara untuk menemukan mitra dagang yang potensial. Sementara transportasi yang efisien dapat memastikan barang dapat dikirim dengan cepat dan aman ke berbagai belahan dunia. Kondisi geografis dan sumber daya alam antar negara telah menciptakan keunggulan komparatif dalam produksi berbagai barang. Akibatnya, negara-negara cenderung mengkhususkan diri dalam produksi barang yang dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah dan mengimpor barang lainnya yang dapat ketergantungan produksi. Kemudian faktor yang keempat yaitu keunggulan komparatif dan juga kebutuhan devisa. Adapun manfaat dari perdagangan global, yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan lapangan kerja. Peningkatan aktivitas ekspor impor mendorong ekspansi industri yang kemudian menciptakan lapangan kerja baru dari berbagai sektor, mulai dari produksi, logistik, hingga jasa keuangan. Manfaat yang selanjutnya yaitu memfasilitasi pertukaran teknologi, pengetahuan, dan inovasi antar negara melalui impor mesin, peralatan, atau bahkan produk jadi. Suatu negara dapat mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selanjutnya, impor dapat membantu memenuhi permintaan domestik yang tinggi atau mengatasi kelangkaan barang, sehingga dapat menstabilkan harga di pasar dalam negeri dan mencegah inflasi yang berlebihan. Perdagangan global memungkinkan negara-negara untuk mengembangkan pasar mereka dan mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi tertentu. Hal ini menstabilkan perekonomian dan membuatnya lebih tangguh terhadap guncangan eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas global. Materi yang selanjutnya yaitu hubungan perdagangan global dan pemasaran internasional. Perdagangan global merujuk kepada aliran barang, jasa, modal, dan aset lainnya yang melintasi batas negara, yang dipengaruhi oleh faktor seperti tarif, kebijakan perdagangan, perjanjian multilateral atau bilateral, dan globalisasi ekonomi. Pemasaran global adalah keseluruhan strategi dan aktivitas pemasaran yang dirancang untuk menjangkau konsumen di berbagai negara. Memperhitungkan perbedaan budaya, regulasi, preferensi konsumen, serta teknologi informasi. Kedua konsep ini tidak berdiri sendiri. Perdagangan global menyediakan peluang dan kerangka eksternal, sementara pemasaran global menjadi sarana bagi perusahaan untuk memanfaatkan peluang tersebut dalam menghadapi tantangan lintas negara. Adapun keputusan strategi dalam pemasaran global, yang pertama yaitu adaptasi dan standarisasi. Produk dan promosi mungkin harus menyesuaikan seperti bahasa, kemasan, dan regulasi, atau bisa distandarisasi yaitu dengan memanfaatkan skala ekonomi. Yang kedua yaitu strategi masuk pasar. Karena hambatan seperti tarif, regulasi non-tarif, kultur lokal, maka perusahaan harus mempertimbangkan jalur masuk seperti ekspor langsung, joint venture, lisensi, atau investasi asing secara langsung. Kemudian yang ketiga yaitu peran teknologi dan rantai pasokan global. Digitalisasi, AI, data besar, serta integrasi rantai pasokan global mempengaruhi biaya, kecepatan, dan cara memasarkan produk ke konsumen di berbagai negara. Hal ini menekankan bagaimana kebijakan perdagangan digital dan infrastruktur digital mempengaruhi harga, diversifikasi pasar, dan strategi pemasaran global. Sebagai kesimpulan, perjanjian perdagangan global merupakan wujud kerjasama antara negara dalam aktivitas jual beli barang dan jasa yang mencakup ekspor maupun impor.
Perdagangan ini lahir karena adanya perbedaan sumber daya, teknologi, kebutuhan, serta dorongan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor seperti revolusi informasi, transportasi, interdependensi antar negara, liberalisasi ekonomi, keunggulan komparatif, dan kebutuhan devisa menjadi landasan utama terbentuknya perjanjian perdagangan global. Sekian sedikit pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.